Langsung saja untuk nomor undi yang pertama dari kelas 11 TKJA, Deca, Redwan dan Pika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara Syahril Quran yang semoga bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Yang kami hormati Dewan Juri Syahril Quran. Dengan berdirinya kami di sini selaku perwakilan dari 11 TKJA akan membawakan sebuah Syahril Quran yang berjudul Puasa Mendidik Kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang biasa disebut bulan kesabaran. Kenapa demikian? Karena pada bulan inilah seluruh umat Islam di dunia diuji kesabarannya melalui ibadah puasa. Menahan lapar ada latihan sabar, menahan dahaga ada latihan sabar, menahan hawa nafsu, menahan untuk tidak berkata kotor dan berkata kasar, menahan untuk tidak marah, menahan untuk tidak bergibah. Itu semua adalah latihan untuk bersabar. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wasaumu nisfus sabri." Puasa itu separuh dari kesabaran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam bahasa Arab, sabar diambil dari kata sabaru yasbiru, yang artinya adalah menahan. Sedangkan secara istilah, sabar memiliki makna menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya secara syariah dan akal. Menahan diri dari kesusahan bermaksud yaitu menahan diri dari ucapan yang kotor dan menahan diri dari ucapan yang tercela, menahan diri dari perbuatan yang mungkar atau dibenci oleh Allah. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri orang yang sabar? Orang yang sabar biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tidak mudah marah. Yang kedua, teguh dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, mampu menahan diri. Yang keempat, mampu mengendalikan emosi. Yang kelima, mampu mempertahankan ketenangan. Yang keenam, mampu belajar dari kesalahan. Dan yang terakhir, ikhlas. Adapun sebuah kisah pada zaman Nabi Ayub yang diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah ada di zaman kita. Salah satunya adalah menderita penyakit kulit selama 18 tahun. Setelah harta dan keluarganya hilang, Nabi Ayub pun tidak diberikan cobaan lain berupa penyakit gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Penyakit ini sangatlah mengerikan karena membuat badan Nabi Ayub panas dan melepuh. Bahkan tubuhnya juga sangatlah kurus. Seluruh dagingnya lenyap dan yang hanya tersisa
hanyalah otot dan tulangnya saja. Kemudian badannya juga mengeluarkan bau anyir yang busuk. Hal ini membuat Nabi Ayub diusir oleh tetangganya. Bahkan mereka menetapkan Nabi Ayub di tempat pembuangan sampah. Tidak ada seorang pun yang peduli kepada Nabi Ayub, kecuali istrinya yang selalu mengingat kebaikan suaminya kepadanya. Nabi Ayub menderita penyakit ini selama 18 tahun. Bagian tubuhnya yang tak merasa sakit hanyalah hati dan lidahnya. Kendati begitu, Nabi Ayub justru semakin sabar dan tabah akan ujian Allah. Bahkan ia pun menggunakan hati dan lidahnya untuk terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub memanjatkan doanya seperti yang tertuang pada Quran surah Al-Anbiya ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba isnada rabbahum anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah rupanya mendengar doa dari Nabi Ayub. Allah pun menurunkan wahyu-Nya kepada Nabi Ayub seperti yang tertuang pada Quran surah Syad ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Urukut birijlika haza muhtasalum baridu wa anta. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hentakkanlah kakimu ke bumi, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran Surah As-Sahat ayat 42. Nabi Ayub pun menghentakkan kakinya ke bumi. Seketika tanah yang diinjaknya mengeluarkan sumber air yang dapat digunakan untuk mandi dan minum. Nabi Ayub pun meminum air tersebut dan kemudian mandi. Seketika seluruh penyakit yang ada di tubuh Nabi Ayub sembuh. Bahkan Allah juga mengembalikan seluruh harta dan keluarganya. Allah juga melipat gandakan seluruh harta dan keturunannya. Setelah itu, Nabi Ayub pun kembali hidup bahagia bersama keluarga dan keturunan. Hadirin yang berbahagia, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah di balik kesabaran kita dalam menjalankan perintah Allah SWT ada kebahagiaan yang sedang menunggu kita. Maka bersabarlah dalam menghadapi segala cobaannya. Juga kita perlu tahu bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan umatnya. Bagaimana firman-Nya pada Quran surah Al-Baqarah ayat 286.
Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuan. Surah Al-Baqarah ayat 286. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Maka di bulan kesabaran inilah kita perlu menguji dan meningkatkan kesabaran kita. Kita juga perlu tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa sabar terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya orang mukmin harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah, mau itu yang berat ataupun yang mudah, sebagaimana firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Annallaha ma'as-sabirin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya seorang mukmin bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya. Salat tetap dilaksanakan, tapi judi tidak bisa ditinggalkan. Puasa tetap dilakukan, tetapi ghibah masih dilakukan. Yang ketiga, bersabar dalam musibah. Istilah makna sabar ini sudah banyak maklumi oleh kebanyakan orang. Tetapi banyak orang juga yang salah mengartikan istilah sabar ini. Yaitu ketika seseorang mendapatkan sebuah musibah, namun dia tidak ingin mencari jalan keluarnya atau solusinya. Artinya, jikalau sabar diiringi dengan ikhtiar yang memuaskan, maka terciptalah suatu sifat tawakal. Dan sifat tawakal inilah yang akan menghapuskan dosa-dosanya yang dahulu. Demikianlah syarah yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan dari kelas 11 3A. Semoga apa yang kami sampaikan saat ini dapat berguna bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.